Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inklusi, berjumpa lagi dengan saya masih di channel Netra Mandiri Official. Nah, kali ini saya membawakan tampilan yang berbeda dan penjelasan yang berbeda. Nah, apa itu? Oke, jadi saya jelaskan sedikit, sahabat inklusi. Banyak nih masyarakat yang bertanya-tanya, bahkan di kalangan muda maupun tua, bahkan mungkin anak-anak. Jadi banyak yang menanyakan, gimana sih tunanetra main catur? Emang bisa? Tentunya bisa lah. Ini Master AR yang akan menjawab. Enggak, saya bukan master, saya masih banyak belajar nih. Ntar di kolom komentar banyak yang komen, satu langkah langsung nyerah nih. Oke, ini dia papan catur tunanetra yang saya review atau saya jelaskan. Ini papannya sudah standar internasional ya. Bahkan mungkin papan ini juga yang saya review mungkin agak-agak sedikit tidak putih yang jelas, bahkan mungkin hitamnya juga udah kusam. Karena papan ini juga sudah dibawa terbang kemana-mana ya. Wah, mantap. Oke, jadi papan catur tunanetra ini sama, hitam putih juga. Cuman yang membedakan, kalau papan ini, kalau yang untuk hitam, dia kotaknya agak nimbul. Nah, agak ada jedah ke atas kayak gini. Nah, ini. Kalau putih dia ke bawah. Nah, itu. Kedua, yang membedakan catur tunanetra sama catur biasanya, dia buah caturnya kayak gini. Nah, kayak ada, bukan paku sih ini, kayak memang ada kayu yang ditempel. Nah, biar nggak jatuh gini. Nah, jadi di kotak-kotaknya, di setiap kotak itu ada bolongan sehingga caturnya langsung ditempel, dimasukin ke sini. Nah, nggak jatuh kan? Nah, terus gimana sih, emang harus hafal ya? Iya bener. Jadi papan ini terdiri dari 64 kotak, 32 hitam, 32 putih. Nah, yang pertama, kalau untuk tunanetra sendiri, cara menghafalnya dia ada notasinya. Sama ya, kayak di catur biasanya juga sama, sebenarnya ada catur notasi juga. Jadi yang ini apa, dihafalnya itu notasinya yang sebelah kiri untuk putih itu A, tepatnya di kotak hitam. Terus kedua B, ke samping kanan itu putih, kotaknya putih. B, C hitam lagi, D putih, E nya hitam, F nya putih, G hitam lagi, berakhir di H, putih lagi. Nah, jadi A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu kotak yang ke depan apa sih namanya? Nah, kalau kotak yang ke depan, dia itu terhitung kotak pertama itu A. Terus maju ke depan satu kotak itu dia udah pakai angka. Jadi yang pertama A1, terus A2, terus sampai sini A3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sama B, C, D, E, F, G, H nya juga sama. Kalau dia ke depan 1 sampai 8. Itu teman-teman. Oke, biar nggak penasaran, coba kita susun. A1 ini benteng, atau istilah caturnya rook. Nah, bahasa Inggrisnya ya. Kayak sok-sokan ya. Nah, kedua kuda di B1. Lalu kita cari-cari dulu, kita raba-raba, ntar salah. Ini ada peluncur atau disebut, banyak yang nyebut gajah.
atau istilah caturnya bukan gajah 11 ya. Itu ya. Jadi istilah caturnya bishop. Iya, jadi berbeda ya. Jangan mentang-mentang gajah ini disebut itu ya. Ini keempatnya Perdana Menteri atau Queen. Ke ini di D, terus ke E-nya itu raja atau king. Ya, kembali lagi di F-nya. Di F kita taruh lagi peluncur. Oh ya, kalau di C ini peluncur hitam C1, terus di F-nya itu peluncur putih. Nah, itu atau gajah putih. Kotak putih maksudnya ya. Warnanya ya tetap putih kalau putih. Nah, ini kuda. Kembali lagi benteng. Nah, nih benteng. Kayak ada yang keliru. Oh, salah, mohon maaf. Ini ya. Sebentar. Kayak keliru. Nah, mohon maaf perabaannya agak sedikit. Ini ya. Ini. Nah, ini ada yang benar. Jadi bentengnya ini kuda, peluncur, Perdana Menteri, raja, terus peluncur lagi kuda. Nah, sementara yang di depan-depan ini perwira semua, atau sering kita temui kata-katanya pion, atau bahasa Inggrisnya pawn ya. Nah, itu. Nih. Yaps. Kita susun satu persatu dari A1 sampai A1, A2 sampai H2. Nah, pion itu kan di kotak kedua. Uts. Ya, agak sedikit terburu-buru. Selanjutnya hitam. Hitam sama. Nah, kalau hitam, kalau putih ini kan A-nya di sebelah kiri ya. Kotaknya hitam. Nah, kalau hitam berarti berhubung Arif duduk di wilayah putih, jadi A hitam ini di sebelah kanan. Nah, tepatnya di kotak putih. Nah, itu. Terus kita susun. Ini kuda, ya kita raba-raba, teman-teman ya. Nanti takutnya kayak tadi nih, salah taruh. Iya, posisi benteng. Nah, ini raja. Nah, ini sering keliru juga nih. Sorry, ini ketemunya benteng duluan, ya udah nggak apa-apa. Perdana Menteri. Nah, ini kuda. Pokoknya mana nggak yang ketemu? Ini peluncur. Nah, ini pertahanan belakang sudah tersusun yang hitam ya. Nah, ini perwiranya kita susun. Ya. Nah, beginilah cara penyusunannya. Jadi sama, catur tunanetra itu sama yang normal sama, nggak ada bedanya. Cuma bedanya yaitu ya bisa berdiri, nggak jatuh ya. Kalau catur biasa jatuh. Nah, sudah tersusun. Tepatnya kalau di belakang itu A8 sampai H8 kalau yang hitam. Terus yang perwiranya atau pionnya itu di A7 sampai H7. Nah, inilah sudah kejawab kan? Nggak bertanya-tanya lagi kan sahabat kan, gimana tunanetra main catur, emang bisa ya. Nah, bisa lah. Nah, sudah saya jelaskan dikit lagi. Kalau tunanetra biasanya kalau sudah hafal notasi, dia kebanyakan sih kalau pakai papan kan nggak bisa selalu latihan ya, misalkan lewat telepon atau ketemu langsung ya, ribet kan. Nah, kadang-kadang mereka sudah pakai notasi, nggak pakai papan lagi, tentunya dihafal ya. Jadi kalau notasi itu namanya blind chess atau catur buta ya, tanpa papan. Nah, itu. Jadi kita contohkan bagaimana notasinya. Ini kita majukan pion di
depan raja itu tepatnya di Eko ya, di Eko 2 ke Eko 4. Nah, ini itu putih. Nah, sementara kalau hitam maju dia Eko 7, pion Eko 7 ke Eko 5 kalau dia 2 langkah. Kalau dia 1 langkah Eko 6 ya. Nah, kayak gini bentuknya. Nah, jadi memang ketika lawan itu nggak jalan, kita yang jalan, memang buah lawan tetap harus diraba. Nah, memang harus hafal, mau nggak mau harus hafal. Nah, terus juga adalah yang nanya ya, gimana kalau kita tuker pas perjalanan lagi main, di pertengahan main, kan pasti lupa. Oh enggak, dia memang harus hafal, nggak bisa ditukar-tukar. Bahkan sahabat inklusi kalau dia event internasional, dia memang betul-betul yang menjadi wasit itu ada 2 papan, satu dia pakai papan komputer, satu lagi dia ini papan yang untuk bertanding. Jadi benar-benar nggak bisa bohong ya. Ayo yang suka bohong ya. Nah, ini ya, kita lanjutkan biar nggak penasaran cara makannya gimana sih, atau kali ya. Nah, sini saya majuin pion delta 2 ke delta 4. Ini posisinya kan bisa dimakan sama hitam ya, atau dikali ya. Nah, itu. Nah, makannya biasa kayak gini. Nah, hitam makan. Nah, taruh di sini. Nah, oh ya, enggak, kalau hitam dia tempat makannya taruh di sini. Nah, itu biar nggak bertanya-tanya apa sih lubang di belakang gitu kan. Nah, kiranya sekian dulu lah yang Arif jelaskan ya. Nanti kalau untuk permainan di selanjutnya lah ya, atau yang penasaran bolehlah nih datang ke sini untuk ngajarin Master AR ya. Untuk ngajarin bermain ya, bukan yang ini, bukan Arif yang ngajarin ya, ini malah minta ajarin ya. Nah itulah teman-teman, mungkin teman-teman ini sahabat inklusi sekalian sudah terjawab ya, gimana tunanetra main catur, aktivitasnya gimana, cara rumus-rumusnya sama kayak yang normal gitu. Nah, tentu berbeda teman-teman, catur alam sama catur yang benar-benar belajar. Catur alam itu ya sekedar tahu lah cara makannya gimana gitu kan, terus cara sekap atau ceknya ya, buat bunuh rajanya gimana, sekedar tahu itu aja. Tapi kalau catur yang benar-benar belajar, dia tahu rumus. Ada jalan yang namanya pembukaan Gabit Raja, Gabit Menteri, Telkom Open, pembukaan Prancis. Nah, banyak lah saya sebutin, nanti ini ya durasinya habis. Oke, terima kasih, mungkin sudah terjawab. Yang penasaran boleh tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu, dan pesan saya buat sahabat inklusi sekalian, mari hiduplah menjalani hidup itu melangkahlah seperti pemain catur. Penuhilah langkahnya dengan strategi agar tidak salah langkah. Terima kasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.